Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dari kelas PJKRH NIM 2003 015 02 003 009. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul keseimbangan atau balance. Pendahuluan, manusia sebagai makhluk hidup sama dengan makhluk hidup lainnya pasti bergerak, karena tidak ada kehidupan di dunia ini tanpa adanya gerakan. Gerakan bergantung dari koordinasi dan integrasi pada setiap level yang berjenjang, mulai dari tingkat mikro sampai dengan tingkat makro, yaitu terjadinya molekuler, sel, jaringan, organ, sistem, dan individu, serta dipengaruhi pula oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Kualitas gerakan fungsional pun bergantung dari efektivitas dan efisiensi gerakan dari individu tersebut. Masuk ke pembahasan pengertian. Keseimbangan dalam hal yang adalah hal yang paling penting dari semua asas jasmani dalam mekanika yang berhubungan dengan teknik-teknik olahraga. Bagaimana macam aspek keseimbangan dipertahankan bergantungan kepada tujuan yang ingin dicapai. Bila diinginkan tingkat stabilitas yang tinggi, maka dibutuhkan suatu sikap yang dapat memberikan keseimbangan yang mantap. Hal ini dibuktikan oleh seorang pegulat. Sebaliknya, jika dibutuhkan tingkat stabilitas yang rendah, maka dibuatlah suatu sikap yang mudah membatalkan keseimbangan, misalnya start seorang perenang atau pelari. Macam-macam keseimbangan: stabil, labil, indifferent, dan atau netral. Masuk ke hukum keseimbangan. 1. Badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat badan disebut jatuh dalam bidang tumpuan. Cobalah berdiri rapat pada dinding tembok. Saat berdiri, proyeksi titik berat badan jatuh pada tumpuan kaki. Sekarang lanjutkan dengan membungkuk badan ke depan. Titik berat badan akan bergeser ke depan sebab bagian badan pindah ke depan, dan sedikit turun ke bawah sebab tubuh bagian atas turun. Proyeksi titik berat badan akan jatuh di luar tumpuan kaki. Pada posisi ini kita akan terjatuh. Hukum keseimbangan 2. Stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Artinya makin luas bidang tumpuan, makin besar stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil bidang tumpuan, makin kecil pula stabilitasnya. Coba berdiri dengan dua kaki dibuka sebesar 30 cm. Kemudian buka kaki lebih lebar lagi menjadi 60 cm. Ternyata makin lebar, makin luas tumpuan kaki kita, makin stabil posisi kita. Hukum keseimbangan 3. Stabilitas berbanding lurus dengan berat badan.
atau benda. Artinya semakin berat badan seseorang, makin berat stabilitasnya. Sebaliknya semakin ringan badan seseorang, semakin kecil stabilitasnya. Pada pertandingan tinju ada kelas-kelas berdasarkan kategori berat badannya. Berat badannya yang disesuaikan sesuai pula stabilitasnya, sehingga tidak akan terjadi kecelakaan yang fatal bila salah seorang kalah dalam pertandingan. Hukum kesetimbangan 4. Stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah badan atau benda bergerak. Artinya makin besar jarak horizontal ke arah tertentu, makin besar stabilitasnya ke arah tersebut. Perhatian orang-orang yang orang-orang yang sedang melakukan tarik tambang. Mereka membuat posisi sehingga ke bagian badan dan kepala condong ke belakang, sedangkan kaki yang satu dijulurkan jauh ke depan. Posisi tersebut menyebabkan titik berat badannya jauh dari kaki tumpuan yang depan. Sebaliknya, perhatikan orang yang saling mendorong. Hukum kesetimbangan 5. Stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Artinya makin besar jarak vertikalnya, makin kecil stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil jarak vertikalnya, makin besar stabilitasnya. Contoh pada desain bentuk mobil balap dan bandingkan dengan mobil untuk kepentingan angkutan biasa. Mobil balap selalu dibuat serendah-rendahnya dengan kecepatan yang tinggi. Jika akan melakukan tikungan yang tajam, mobil akan tetap stabil dan tidak khawatir akan terbalik, dengan asumsi tetap berkendara secara benar. Masuk ke prinsip kesetimbangan tumpuan kaki. Setiap sikap atau gerakan kerja footwork yang dilakukan oleh seorang atlet bergantung dari tumpuan kakinya. Tumpuan kaki ini akan menentukan luas bidang tumpuan, dan luas bidang tumpuan ini akan menentukan kesetimbangan seseorang. Prinsip kesetimbangan: sikap siap, waspada atau kuda-kuda. Lihat dari esensitas kesetimbangan tersebut ada 2 jenis, yaitu kesetimbangan yang memerlukan waktu agar lama dalam keadaan stabil. Misalnya pada cabang olahraga panahan atau menembak. Kesetimbangan yang dilakukan dalam waktu cepat dan segera harus berubah sikap. Misalnya pada cabang olahraga basket atau badminton.
Prinsip kesetimbangan dari sikap diam ke gerak. Perhatikan seorang atlet yang melakukan start jongkok saat aba-aba. Awas, pantat diangkat, berarti berat badan dinaikkan. Jarak vertikal diperbesar, badan dicondongkan ke depan, dengan jarak horizontal diperkecil. Prinsip kesetimbangan dari sikap gerak ke diam. Pada dribble basket, kalau hendak berhenti dengan seketika, kaki jaraknya diperbesar, berarti bidang tumpuan diperbesar, badan direndahkan dan kaki depan dijulurkan, artinya jarak vertikal terkecil dan jarak horizontal diperbesar. Semua menurut ini untuk membuat badan menjadi stabil. Prinsip kesetimbangan mempertahankan keseimbangan dalam keadaan bergerak. Contoh yang lebih jelas misalnya pada gerak dasar kaki saat melakukan unjuk badan shadow boxing yang menintik berat badan, bergesernya kaki secara tepat menurut di atas. Pengerti pergerakan kaki ini akan memperluas bidang tumpuan. Kalau sebaliknya yang dilakukan, kalau kaki kanan yang bergeser, kaki geser ke kiri lebih duluan, maka bidang tumpuannya menjadi lebih kecil, stabilitasnya kecil dan akibatnya fatal kalau kena pukul. Kesetimbangan tubuh bisa dicapai dari ditingkatkan bila letak pusat direndahkan gravitasi, misalnya posisi tidur atau duduk. 2. Meningkatkan luas permukaan pada penyangga, misalnya dari posisi tidur, duduk, kedua kaki dilebarkan. 3. Kesetimbangan tubuh dapat dikurangi dengan cara 1. Meningkatkan pusat gravitasi dengan cara meningkatkan tangan ke atas, menjunjung badan ke atas badan. Mengurangi dasar permukaan penyangga dengan cara menjinjit atau berdiri dengan satu kaki. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.